Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan saya Ansar Limania dengan NPM 24210370 dari Lembaga Ado Manajemen yang akan menyampaikan hasil analisis keuangan terhadap PT Adikarya Persero Tbk. Yang mana tugas ini memenuhi tugas PJBL Manajemen Keuangan 2. Oke, langsung saja. Apa yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas adalah pendahuluan, kajian kinerja dan fundamental, analisis risiko dan biaya modal, struktur modal, kebijakan dividen, serta kesimpulan dan juga saran. Langsung saja yang pertama, dari profil singkat PT Adikarya Persero Tbk, berawal dari perusahaan negara yang didirikan pada tahun 1960 lalu pada tahun 1974 berubah status menjadi PT Adikarya Persero yang bergerak di bidang jasa konstruksi yang meliputi pembangunan gedung, jalan tol, jembatan, jalur kereta api, bandara, pelabuhan, properti serta berbagai proyek infrastruktur yang lainnya. Dalam struktur kepemilikan saham ADI di tahun 2024, kepemilikan saham ini didominasi oleh pemerintah Republik Indonesia sebesar 5,41 miliar atau 64,34%, lalu kepemilikan saham publik sebesar 35,67% atau 2,99 miliar. Lalu kepemilikan saham dari manajemen perusahaan tersendiri sebesar 337.900 lembar. Yang mana perseroan ini tidak memiliki saham treasury sehingga seluruh sahamnya beredar dimiliki oleh pemerintah, publik serta pihak manajemen. Lalu dalam kajian kinerja dan fundamental terdapat beberapa indikator yang mana dapat kita lihat bahwa di indikator ROIC dan TOC itu menurun dari 3,60 menjadi 2,47 dan TOC 5,65 triliun menjadi 4,65 triliun yang menunjukkan bahwa modal kerja operasional dan total modal operasional yang digunakan perusahaan mengalami penurunan pada tahun 2024. Lalu dalam indikator 4 itu mengalami peningkatan dari 877,65 miliar menjadi 892,55 miliar yang menunjukkan bahwa laba operasional setelah pajak mengalami peningkatan. Lalu di indikator MVA itu mengalami penurunan yang dimana dari yang tadinya minus 6,60 triliun menjadi minus 7,89 triliun. Yang mana semakin negatif sehingga nilai pasar perusahaan masih berada di bawah modal yang telah diinvestasikan. Lalu dalam IVE meningkat yang menunjukkan bahwa perusahaan mampu menciptakan nilai tambah ekonomi dengan lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya dalam rasio keuangan ada beberapa indikator yang mana kita pahami bahwa dari kinerja profitabilitas itu melemah mulai dari penurunan BEP, ROE, dan PM meskipun pada indikator ROI mengalami peningkatan pada tahun 2024. Lalu dalam efektivitas pengelolaan aset mengalami penurunan yang ditunjukkan oleh menurunnya nilai dari inventory turnover, receivable turnover, dan fixed asset turnover sehingga pemanfaatan aset dalam menghasilkan pendapatan menjadi kurang optimal. Kondisi likuiditas dalam perusahaan ADI ini masih terjaga meskipun dalam indikator current ratio dan quick ratio mengalami penurunan sementara dalam indikator cash ratio mengalami peningkatan sehingga perusahaan harus tetap memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya dalam analisis risiko dan biaya modal terdapat beberapa komponen seperti unlevered beta, beta perusahaan, cost of equity, dan WACC. Yang dapat kita pahami dalam risiko sistematis perusahaan mengalami penurunan yang ditunjukkan oleh menurunnya nilai dari unlevered beta dan beta perusahaan pada tahun 2024 yang menunjukkan bahwa tingkat risiko dari perusahaan ADI menjadi lebih rendah. Lalu dalam cost of equity dan WACC mengalami penurunan pada 2024 sehingga biaya modal yang harus ditanggung oleh perusahaan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan adanya penurunan biaya modal menunjukkan bahwa kondisi yang lebih baik bagi perusahaan karena dapat meningkatkan peluang memperoleh nilai tambah melalui investasi yang memberikan tingkat pengembalian di atas biaya modal. Selanjutnya dalam indikator ROIC mengalami peningkatan dari 15,54% pada tahun 2023 menjadi 19,19% pada tahun 2024 yang menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pengembalian atas modal yang diinvestasikan semakin membaik. Lalu dalam BACC mengalami penurunan dari 11,13% pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 menjadi 10,34% sehingga biaya modal yang dikeluarkan harus ditanggung perusahaan jadi lebih rendah. Lalu dalam selisih antara kedua nilai tersebut mengalami peningkatan yang dimana pada tahun 2023 positif 4,41% dan pada tahun 2024 menjadi positif 9,17% yang menunjukkan bahwa tingkat pengembalian investasi perusahaan semakin menjauh melampaui biaya modal. Jadi dapat kita pahami bahwa perusahaan PT Adikarya Persero Tbk mampu menciptakan nilai tambah ekonomi karena nilai ROIC lebih tinggi daripada WACC sehingga investasi yang dilakukan menghasilkan pengembalian yang melebihi biaya modal perusahaan. Dalam struktur modal PT Adikarya Persero Tbk terdapat debt to capital ratio yang mana mengalami penurunan di tahun 2023 sebesar 40,56% dan pada tahun 2024 sebesar 35,47% yang mana menunjukkan bahwa perusahaan itu mengurangi proporsi penggunaan utang dan lebih mengandalkan dari modal tersendiri. Peningkatan ekuitas yang diikuti oleh penurunan proporsi utang menunjukkan bahwa perusahaan lebih mengutamakan sumber pendanaan internal dibandingkan dengan pendanaan eksternal. Kondisi ini sesuai dengan konsep picking order theory yang mengatakan bahwa perusahaan akan memprioritaskan penggunaan dana internal sebelum menggunakan utang atau menerbitkan saham baru. Jadi dapat kita pahami bahwa PT Adikarya Persero Tbk mampu memperkuat pendanaan internal dan mengurangi ketergantungan terhadap utang dalam jangka panjang selama periode 2023-2024. Terdapat kebijakan dividen dari PT Adikarya Persero Tbk sendiri yang mana PT ini tetap membagikan dividen kepada pemegang saham pada tahun 2024 sebagai imbalan atas hasil investasi yang telah diberikan oleh pemegang saham. Sehingga perusahaan tidak membagikan seluruh laba bersih yang diperoleh, tetapi mempertahankan sebagian laba sebagai laba ditahan untuk memperkuat posisi keuangan perusahaan. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan pemegang saham dalam memperoleh dividen dan kebutuhan pendanaan internal perusahaan tersendiri. Nah, laba yang ditahan ini dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan operasional, meningkatkan kapasitas pendanaan, dan menunjang berbagai pengembangan usaha dan investasi dalam jangka waktu ke depan. Jadi, PT Adikarya Persero Tbk ini menerapkan kebijakan dividen yang seimbang dengan tetap membagikan dividen kepada para pemegang saham dan juga mempertahankan sebagian laba, yang mana laba ditahan ini digunakan untuk mendukung operasional dan pertumbuhan perusahaan. Lalu yang terakhir, dari hasil analisis keuangan tersebut dapat kita simpulkan bahwa profitabilitas dan efektivitas pengelolaan aset di PT Adikarya Persero Tbk pada tahun 2024 itu mengalami penurunan, sedangkan kondisi likuiditasnya itu masih tergolong baik. Nah, risiko dan biaya modal itu mengalami penurunan, sementara ROIC tetap berada di atas WACC, sehingga perusahaan itu mampu menciptakan nilai ekonomi yang bertambah, meskipun MVA masih bernilai negatif. Dalam struktur modal, menunjukkan bahwa perusahaan lebih mengutamakan pendanaan internal dibandingkan dengan menggunakan utang dalam jangka panjang. Jadi, saran yang dapat diharapkan untuk dilakukan oleh PT Adikarya Persero Tbk, yang pertama itu diharapkan mampu meningkatkan profitabilitas dan efisiensi pengelolaan aset agar kinerja keuangan semakin optimal. Yang kedua, mempertahankan biaya modal yang rendah, serta meningkatkan nilai perusahaan melalui berbagai investasi yang mampu memberikan pengembalian lebih tinggi. Dan yang terakhir, menjaga struktur modal yang sehat serta menyeimbangkan penggunaan dana internal dan eksternal. Beberapa referensi yang saya gunakan dalam analisis laporan keuangan PT Adikarya Persero Tbk ini, yaitu ada pada laporan tahunan atau annual report tahun 2024, tahun 2025, lalu dalam online, lalu pada web data historis harga saham PT Adikarya Persero tahun 2023-2024, yang mana dapat diakses melalui website resmi PT Adikarya Persero, dan online dan juga website investing.com. Sekian dari saya, cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.